perasaan saya ada orang di depan hilang di sini. Sosok perempuan dan ada sosok kakek-kakek. Kita sini kayak ada penjagaannya tuh kayak ada ular besar gitu. Ada yang hitam untuk manusia. Mak ingat Mbak Lang Antong. Dia ngomong sama nunggu nih, Wak ya, nih ada lalat. Syaratnya ganti airnya itu untuk mensejahterakan perairan masyarakat. Dulu ada sesuatu yang tertanam di tempat ini memenuhi sesaji yang sudah disepakati. Wah, kemarin aja kita nangkap golek, saya ngubur palak kerbau di sini nih. Ini Nyai Ratu Ularnya ini yang bicara langsung. Akur namanya ceritanya itu tadi. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan juga tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Hari ini tim sudah berada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di sebuah lokasi bendungan namanya Bendungan Pacinan. Ya Pak ya, jadi ini di sebelah saya ini ada Pak Entong dan Ibu Entong. Beliau adalah juru kunci dari tempat ini sudah 24 tahun ya Pak. Bisa diceritakan sejarah dari bendungan ini Pak, gimana Pak? Tutup. Nah kalau dibangunnya tahun berapa Bapak tahu enggak? Waduh, enggak. Ini saya tanya orang tua, paling tua di sini, pang tua-tuanya orang. Enggak ada yang ngalamin ini ngebuat ini. Ini cuma hanya direnovasi. Oke. Boleh mendekat ke sana Pak biar Boleh, lihat boleh. sebentar. Ayo Sobat Mata Langit, kita mendekat dulu. Jadi Bu, Jadi ini tuh untuk pengairan berapa wilayah dari kabupaten ini Pak? Bagian Mekarjaya aja kurang lebih 400 hektar lebih lah. Oh 400 hektar lebih Iya. wilayah Ben, yang diairi? iya. Selain tetangga kampung tuh, tetangga desa tuh makan air dari sini juga. Oh gitu ya. Iya, model Brabansari, Karangbukti, Karangmekar dari sini juga minta airnya. Kalau seandainya tidak dikeringin ini bisa sampai tinggi ya Pak ya? Sampai sama Iya, ini? pernah limpah segini. Oh ya? Lagi tahun berapa tuh? 2021 nggak salah. Segini di kampung ini udah kayak lautan. oh gitu ya? Maka saya begini, kerja di tanpa pamrih walaupun hujan dari sore, Ya. dari jam 4 sore sehingga berhenti ya kelar sampai jam 12 malam. Saya harus ngebuka ini. Ngebuka pintu air. Kalau nggak dibuka nanti Wah, resikonya? nguap. Ini bangsa sekecamatan Kedung Waringin ini tenggelam. Gitu Ya, ya. ini pembuangan air 5-6 desa. Ke sini semua jatuhnya. Berarti peran Bapak ini sangat penting nih untuk menjaga pintu ini Iya, ya? Pintu Oh ini air ini. posisinya dibuka ya berarti ya? dibuka. Oh ini dibuka. Kalau ditutup ini kan saya bilang tadi kan petani kan belum membutuhkan, masih ada Membutuhkan, hujan ya. gitu. Kalau emang udah membutuhkan air ya dia manggil saya suruh ditutup. Oh gitu ya. Iya. Ya. Berarti ini zaman Belanda ya Zaman Belanda, iya. dibangunnya. Entah tahun berapanya belum tahu Waduh, nanti. nggak ngalamin, kakek Iya, saya iya. aja nggak ngalamin. Nah kalau pengalaman di luar nalar yang pernah Bapak alami selama menjaga pintu air ini apa Pak? Pernah lihat penampakan atau mendengar suara atau apa? Kalau penampakan ya goib memang ada
saya udah pernah. Ya. Itu perasaan saya. Gimana, Saya Pak? kan emang habis dari sawah Oh, sekitar hampir setengah 7 malam. habis Dari maghrib. Iya, habis maghrib. Nah itu saya jalan sekitar 40 meteran. Nggak jauh lah. Cuma udah mengtek gitu ya, udah agak gelap. Perasaan saya ada orang di depan. Dia nuju ke sini, saya juga mau nuju ini. Jadi iring-iringan. Begitu sampai ke sini ya hilang di sini. Oh, Nggak ada. Jadi sampai saya cariin lah kerongkos-rongkos, kirain bercanda orang gitu ya. tapi waktu itu Sosoknya perempuan. Laki-laki. Oh, Iya. Saya juga dulu memang ada katanya baya putih katanya. Ya itu nggak ngalamin saya. bukan Dulu kan bapak. bukan saya yang kerjanya. Bapak tuh kakek. berarti melanjutkan siapa? Kakek. Kakek, Habis iya. kakek turunnya ke saya. bapak. Oh, gitu. Jadi kalau kunjan tuh biasanya memang itu ya, apa harus ada terahnya ya, turun temurunnya. Nih kalau ibu apa bu pengalaman sini bu? Ibu, sini Bu. Sini nggak apa-apa. Enggak, oh hanya mendampingi bapak aja. Iya. Oh iya iya. Ya kalau Panglima yang bisa disampaikan apa nih ke Sobat Mata Langit? Ya kalau saya melihat di sekitar sini tuh yang saya tangkap dari mata batin saya itu ada kuda dan ada kayak sosok apa ya, menir-menir Belanda lah gitu. Oh. Pakai topi koboi. Dia nunggangi kuda putih yang orang Belanda itu yang terlihat saya. Habis itu ada sosok perempuan dan ada sosok kakek-kakek tua juga di sekitar sini. Dan yang saya rasakan juga di sekitar sini kayak ada penjagaannya tuh kayak ada ular besar gitu. Yang jaga di sini gitu. Kalau Itu yang buaya terlihat. putih apakah terlihat Panglima? Nah, kalau buaya sih yang saya lihat juga sepertinya ada di sini memang. Bisa jadi yang dilihat warga itu Ya. penjaga goib di sini ya. Jadi kayak buaya tunggal gitu ya, satu. Tapi Ya, maaf ya. Pak, kalau gangguan apakah ada Pak warga sini diganggu? Nggak ada. Cuman kalau emang ular ada lah ular, maksudnya ular itu apa tuh kobra gitu. Oh. Bapak pernah lihat sendiri? Sering Itu ular nyata tapi Iya. ditangkap bisa. bisa sih ditangkap. Oke. Kobra tapi. Iya, di situ juga ada tuh di batu. Di mana Pak? Di batu itu tuh di dalam. Memang penunggunya ya gitu ya. Batu, emang ada batu? Dia juga nggak ngeganggu. Nggak ganggu juga. Ini di dalam ini nih batu yang gede tuh. Iya, iya, Ada iya. bolong-bolong. Kobra itu. Oke, Allah. Oke, kita akan melakukan mediumisasi untuk mengungkap sejarah tempat ini. Ayo. Monggo Pak, kita ke sini Pak. Ibu Entong nggak apa-apa, yuk sini sama saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Kami tak berbuat jahat. Oh, kami tak berbuat jahat. Iya, memang Bapak juga merasa tidak ada gangguan sih ya. Mendekat Pak. Kami hanya kehidupan di tempat ini. Menghidupkan kehidupan, ya memang air lah sumber kehidupan ya, betul Pak. Kami Apa ya? Menggali. irigasi untuk mengaliri sawah-sawah Iya, irigasi untuk mengaliri sawah. sama seperti saat ini. Oh, Dahulu pun sama, gunakan yang sama. nah. Sebelum dibangunnya bendungan ini dulunya apa ini wilayahnya? Tanah yang luas, tanah yang datar, Oh, karena kala itu membutuhkan perairan, aliran air, maka dibuatlah aliran-aliran ini untuk mengaliri ke sawah-sawah itu. iya. Apa benar dibangunnya pada zaman Belanda? Tahun berapa tuh? Abad yang jauh Oh, berarti ratusan tahun, Pak. dan
ditempati oleh yang bermata sipit. Oh, orang Cina. Pun seperti kaum Seperti saya, kulitnya putih ya. Berarti orang Cina, makanya namanya pacinan ya. Pacinan. Iya. Oh. Maka kalau lurah sini nyebutnya apa? Pacinaan. Emang Itu kata lurah ya, kata Pak Lurah. dulunya pemukiman orang Cina gitu ya. Tapi yang membangunnya apakah orang Cina apa orang Belanda? Belanda. dan sempat bergantikan negara lain, yaitu Jepang. Oh, berarti zaman penjajahan, Pak. Jepang. Dan ini tempat mata-mata yang Wilayah sini, daerah sini. Sebelum jadi Kabupaten Bekasi, penghuninya orang Cina. Bapak juga ada keturunan Cina enggak? Enggak. Oh enggak, tapi kok sipit. Oh, gitu ya kayak. Nah tapi ada yang dilihat Panglima? karena wilayah ini masih berdekatan dengan pesisir. Dengan pesisir. Iya Pak ya. Wilayah ini berdekatan dengan pesisir. Iya. Pesisir maksudnya pesisir laut. Dulu mah ada embel di sini. Embal tuh apa? Apa lumpur hidup. Oh gitu? Lumpur Iya. hidup itu maksudnya? Ya kalau kita injak itu Bisa. bebas aja. Oh, Cuman ada ya di sana. Iya. oh gitu. Iya. Sekarang masih ada? Kayaknya udah enggak kali udah keuruk, tapi direnovasi Udah kemarin. diuruk. Iya. Kalau enggak membahayakan ya? Bisa juga. Pusaran air Oh, yang pusaran air itu yang buat lumpur hidup. memakan nyawa. Oh. Tapi apakah pernah ada korban nyawa, Pak? Enggak ada, belum pernah. Adanya di sana loh. Pusaran airnya? Iya, itu kan perapatan. Air dari sana sama dari sini beradu. Karena di sini untuk menghidupi kehidupan manusia. Ya kalau untuk mengairi sawah, untuk kehidupan sehari-hari kan memang untuk kehidupan ya Iya. gitu. Jaga tempat ini. Berarti Aki kan kenal sama Bapak Etong. Bapak Etong. Iya. Kau pun tak takut dengan kami, Bapak nggak takut. karena kami Enggak pernah. dan kamu saling berdampingan. Oh. Bapak nggak pernah takut walaupun pernah ada kejadian Iya. yang tanyain Pak itu siapa tuh yang Dan Iya. wanita itu yang selalu memadu anakku. perempuan pakai baju putih, siapa dia? Pernah Bapak ditambakin? Enggak, kalau itu enggak. Apa yang Panglima lihat tadi? Iya. Non Oh, Noni Belanda. Kok dia ada di sini, Ki? pada zaman itu Mm-mm. ia pun sering bermain tempat ini. Oh, apakah ayahnya yang membangun tempat ini? Tempat yang teduh Dia kaitannya dengan ini apa? Bendungan ini. yang bisa menyatu dengan pribumi tempat ini. Ya, walaupun dia Belanda tapi menyatu dengan pribumi. Terus, Yang memakai top Menir itu tuan Belanda. Ya, dia siapa? yang menguasai tempat ini pada saat Sebelum ditempati orang-orang Cina ya, ditempati oleh orang Belanda itu dulu. Nah, itu Menir ini kaitan dengan perempuan Noni tadi apa?
jangan ke tempat sana. Oh. Nggak boleh ke sana. Kenapa? Mana? Yang dekat pohon. Ada makhluk jahat di sebelah mana, Ki? Apakah satu jalur ini perairan juga atau di mana? Mereka jahat-jahat, tak seperti di tempat kami. Apa Ya. Makam nggak ada di situ, kan ada apa, Pak? pembuangan air. Oh, apa Iya. yang dimaksud tempat pembuangan air itu, Ki? Oh, iya benar. Di situ Kalau di pembuangan. tempat pembuangan air ada Yang makhluk, selalu mengganggu manusia. ada makhluk tapi yang di sana mengganggu. Kalau yang di sini nggak mengganggu, Pak, katanya. Kalau yang di sana apa pernah ada cerita warga diganggu? Kalau warga diganggu mah kayaknya belum ada. Cuman kalau emang ular di situ ada. Banyak ular Yang situ, melebihin Ki. segini ini dah saya hampir 3 kali lah. Wow. Ular kobra yang nggak tahu dah itu goib nggak, penting kelihatan aja sama saya gitu. Tapi nggak pernah saya gebuk. Biarin aja. Iya. Manusia Mancing. Yang mancing diganggu. sering diganggu. Yang mancing Suara tangisan tangisan apa? Bayi apa perempuan? wanita. Oh. Katanya kalau yang mancing pernah diganggu suara wanita. Ini nggak pernah cerita sih. Mungkin ada kali ya. Emang Ad- tempat orang mancing banyak di situ. Oh, gitu. Iya. Itu apakah semua yang mancing diganggu? Tak semua, Yang diganggu yang seperti apa? karena itu bukan tempat. Oh, jadi Aki nggak mau kasih tahu. Terkadang hitam Mm-mm. yang besar itu Hitam besar. menampakkan dirinya menggoda manusia. Macam genderuwo kali ya, hitam besar. Kalau Bapak nggak pernah ya? Nggak pernah. Alhamdulillahnya ya. Mm-mm. Lebih baik di tempat ini Kalau di sini makhluknya baik-baik. Mm-mm. karena kami tak mengganggu. Iya ya. Berbeda dengan mereka yang mengganggu. Iya. Apa? Oh, maksudnya membuat tenggelam. Waktu itu ya, mungkin waktu Bapak masih belum ditugas di sini kali kejadian itu ya. Bisa jadi. Menarik kaki. Terus tenggelam orangnya. Itu korbannya apakah pemancing? Laki-laki. Pernah ada cerita nggak Pak laki-laki meninggal? Gimana? Tapi gimana? bukan di sini, di sono di kampung. Oh iya, gimana ceritanya Pak? Itu orang tuanya apa sebutnya nebar, ngejala. Kalau sebutnya ngejala, Nelayan, nyari ikan. Iya. Terus? Itu anaknya ya udah gede lah, sekitar umur 13 tahunan lah. Heeh. Itu jadi bapaknya nggak ngengehin anaknya gitu, nggak mikirin anaknya. Tuh anaknya udah hilang. Astaga. Udah hilang di sana di kampung. Tapi sampai dijaring-jaring gitu pakai jala, ditarik. Dicari, nggak ketemu? Nyangkut juga sih, kena. Oh dapat? Dapat. Oh ya Allah, tapi sudah tidak bernyawa? Udah nggak Ya bernyawa. Allah. Itu kejadian itu tuh ulah mereka ya Ki? Berarti benar-benar jahat mereka tuh. Anak nggak berdosa jadi korban. Semoga nggak kejadian lagi ya. Noni, Noni kenapa? Mau ngobrol? Oh, mau ngobrol sama kami? Oh iya. Sebelum bisa kasih tahu saya apa pesannya untuk ini Aki? Untuk Pak Etong. Kok Aki hormat sih? Noni. karena Heeh. Noni Bersama kuda. Kuda itu siapanya? kendaraan Noni selalu menemani. Oh, Noninya naik kuda. Maksud saya kenapa Aki hormat ke Noni? Apakah Noni itu majikannya Aki? Oh gitu. Jadi Aki ini dulu sebagai apanya Noni? Dan dia pun baik
Baik ya. Sebagai apanya? Karyawannya gitu. Oke. Boleh tahu namanya Ki? Dia nulis nih. J. Siapa? Jono. Jono kan orang Jawa. John. James. Jaya. Oh Jaya. Oh iya ya kan beliau orang Jawa, orang Indonesia. Yang bule itu yang noni itu. Aki Jaya ada pesan apa nih untuk Pak Entong? Itu yang barengan. Lihat saja air itu. Heeh. Hidupmu bagaikan air. Terkadang ada saja kotoran-kotoran yang lewat dalam air itu. Benar tahu. Iya toh. Iya. Jadi Pak jangan jauh-jauh Pak, rapat sini lagi Pak. sampah nih kalau di sini kuat sampai ke tiang ini tower. Oh gitu. Iya, siapa tuh? Ya, namanya di kampung waktu segala pempes apa udah Oh Bapak yang bersihin? saya yang Ya bersihin. Allah. Iya. Terus gimana Ki? Jadi beliau ini menghadapi banyak ibaratnya ujian gitu, tapi dibersihkan. Jadikanlah seperti ikan hidup. Terima kasih. Ya. Aku Apa tuh? ada Di pusaran. Nah, berarti maaf Ki, yang waktu itu membersamai Pak Entong terus sampai di situ hilang tuh Aki ya? Iya Pak. Ini Aki ini yang waktu itu bersama dengan Bapak bareng sampai di sini hilang tuh beliau ini. Oh, iya. Ayo iya. ngomong Pak, Bapak kan. Ya, terima kasih sih yang nggak ganggu saya. Saya juga kan nggak tahu. Memang saya di situ agak kasar ngomong, mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Emang ngomong agak- apa Bapak waktu itu? Waktu itu kan dikirain orang bercanda sama saya. Oh. Kalau saya kan emang kalau ngomong begitu. Gimana? Jangan bercanda sama gua, lu malam begini ntar gua tiban pakai batu nih benjut, kata saya gitu. Oh, mohon maaf itu saya begitu. Tapi Aki nggak marah ya? Nggak, malah ketawa ini. Iya, itu saya begitu, memang nyatanya saya begitu cerita. Ya saya ngomong sendirian, nggak ada orang. Tapi karena Aki juga tidak berniat buruk ya, jadi Aki malah ketawa aja lihat Bapak begitu. Ya, Ki. Terima kasih yang nggak ganggu. Aku pun berterima kasih kepadamu Oh, malah makasih ke Bapak. Ya sama-sama. karena kau dengan tulus melakukan semua itu. Masya Allah. Berarti Aki tahu nih kalau Kau lakukan untuk banyak orang. Betul Iya. itu, betul, bener. Pak Entong ini Bener adanya iya begitu. bekerja tanpa pamrih untuk Iya. membantu warga ya. Saya kerja tanpa pamrih, Bu. Nggak ada yang ngasih Pamrihnya gaji gini, Pak? Iya. Saya tadi udah cerita, hujan dari jam 4 sore berhenti jam 1 malam. Saya harus ngebuka ini. Ini 3 jam nggak kelar ini ngangkat ini, Bu. Bapak nggak ada yang bantuin? Nggak ada yang bantuin. Sendiri? Sendiri. Ngangkat, Tengah malam itu kadang-kadang kok sampai jam 4 dari jam 1. ngangkat apa Pak? Ini berat ini nih pintu air yang tengah tuh. Ini kan bedanya kan Banjung ini kedalaman ini 9 meter ini, Bu. Belakangan 9 ya? meter tuh? Hah? Karena kena 9 hantam air meter terus. enggak lah, 2 enggak ini enggak jajak. Bukan kewajibannya. Oh, Udah dalam banget. padahal bukan kewajiban Bapak lah, seharusnya siapa yang bertugas tuh Ki? Kalau bukan Bapak siapa? Apakah dari pemerintah daerah setempat? Enggak ada yang mau. Wah, Saya udah serahkan siapa yang mau ini gantiin saya, enggak ada yang mau karena apa? Enggak ada gaji. malah. Kerjaannya berat. Gitu. Oh ya Allah, Bapak berarti tulus ya? Iya. Tengah malam ia harus datang. Betul. Tapi Aki ada di situ ya, bantuin ya? Oh, ada Aki Pak. Nanti kalau tengah malam Bapak sendiri, sapa aja Aki Jaya. Alhamdulillah Mm-mm. kau diberikan rezeki Amin. dengan berbentuk kesehatan. Masya Allah. Boleh tahu umur Bapak berapa? Umur saya 62. Tapi sehat ya? Alhamdulillah. Segagah ya? Iya. Ya udah. Aku kembali ke jembatan itu. Jembatan situ ya Ki? Oh, Ya. tempatnya emang di situ. Makasih ya Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Berarti udah terjawab Pak ya, yang mengiringi Bapak itu jalan terus tiba-tiba hilang tuh ya beliau ini. Bismillah.
Siapa ini? Siapa? Ini ngapain lo? Maaf ya, apa agak sumbing apa gimana nih kok nggak terlalu jelas bahasanya? Iya, maaf ya. Kita boleh komunikasi, salam kenal, saya Ratna Listi dan kami tim Mata Langit dari Jakarta. Ini dan siapa? Numin. Nyi Rumi. Sumbing, gitu. Oh, Nyi Sumbing. Oh iya ya. Nyi Sumbing Bapak penunggu pernah dengar tempat nama ini. itu di sini? Belum pernah dengar saya. Nyi Sumbing itu belum pernah dengar ya? Iya. Baru ini tahu ya? Iya, baru ini. Tong. Bapak dikenal tuh sama Nyi Sumbing dipanggil. Iya, Oh. mungkin sayanya kali yang Mana Bapak? iya. Babah siapa? Kakeknya Bapak mungkin yang ditanyain. Babah siapa Babah? Apa siapa ya? Ya mungkin udah almarhum sih. Oh gitu? Zaman Pak Odot, iya. Oh dulu Bapak Pak Odot. Odot itu apa kuncian sebelumnya? Sebelumnya iya. Jadi ya, Kakeknya Bapak. bukan itu ya, kenal aja kita. Dia kan orang Karangmukti. Tapi masih satu Iya, kerabat dulu kan Bapak. Dia, iya, dulu kan dia kerja juga di sini. Oke. Nih. Menunggu di sini bolak-balik. Iya ya. Tapi beliau udah nggak ada. Sekarang dilanjutkan sama Pak Entong. Iya. Nggak ada berani, Gak ada yang berani iya. Bapak nggak mau, nggak mau. bilang nggak ada nggak ninya. Oh. Apa iya gitu Pak? Bener ya? Bener nggak tahu dia. Ada gajinya. Nggak ada orang nggak ada yang mau. Saya udah pasrahkan ke desa, udah nggak ada yang mau orang desa. Desanya nggak Keras mau. kerjaannya. Berat. Emang ini dari dulu bukan pemerintah. Ada orang kaya dulu ini. Ada orang kaya dulu di sini Bangun yang bangun. Oh jadi ini bukan milik pemerintahan bukan, milik pribadi dulunya. Tapi kan akhirnya bermanfaat untuk masyarakat. Iya. Walaupun awalnya milik pribadi. Tapi ada orang tanah ini nggak warna dia dulu. Tuan tanah Jawara? Heeh. Bukan Bukan. jagoan Jawara ini. Oh jagoan Jawara. Apa ono? Namanya? Bapak Odot emang jawara dulu. Oh Pak Odot itu Oh, gitu. Jawara. Oh. Dulu. Nah, Desa Karangmukti Iya. apa-apa. dulunya nih jadian nih emang di sini. Nah, yang megang air nih kan kalinya sono. Airnya temu sama nyaum. Apa Pak? Citarum? Tembus Sungai Citarum? Iya, ke Muara Gembong. Oh. Gembong. Muara Gembong. Bener ya Muara Gembong? Iya. Terus? Dulu bangun ini nggak sembarangan tong. Waktu bangunnya nggak sembarangan. Nggak ada orang. Nggak ada orang sini. Lani. Lapangan dah? Tapi- Apa tanah luas gitu? Mm-mm. Ada pemakaman dulunya. Pemakaman? Makam siapa? Ada orang-orang ini. Oh, orang Cina. Maka disebut Pacinan. Nah, Terus? ya lah nu ngomong mau dibangun nih Bandung anak bendungan sini. Mau dibangun bendungan. Ya Terus? bendung. Nah dia ngomong sama nunggu nih wah ya nih. Oh. Beliau ngobrol sama penunggu di sini yang buaya putih itu. Yang nguasain perairan Iya. Penunggu gaibnya. di Arum. Oke, buaya putih itu penunggu perairan Citarum. Terus? Karena air ini jalan airnya. Akhirnya jalan. Lalu beliau apa ya kayak minta izin gitu ya ke penunggunya, ke buaya putih itu. Oh, lalu diizinkan. Ada lalat. Syaratnya apa? Ngomongnya enggak.
Kasih tahu lah, kan kita mau belajar sejarah. Tapi udah ular nggak ada masalah. Orang-orang di sini aman, nggak ada Oke. apa-apa. Nggak ada. Ya kalau orang yang zaman sekarang memang aman, nggak ada apa-apa. Tapi ini kan kisah zaman dulunya yang ratusan tahun yang lalu itu. Gimana dulu syaratnya? Gimana syaratnya? Syaratnya Oh, ganti. airnya itu untuk mensejahterakan perairan masyarakat di sini Oke. untuk pertanian. Iya. Dan memang dulu ada sesuatu yang tertanam di tempat ini Pada saat pembangunan. Oh. memenuhi sesaji yang sudah disepakati. Oke. Jadi setelah itu tidak ada lagi Apa? perpanjangan. Maksudnya semacam kontrak itu. Pada saat pembangunannya saja, tetapi wilayah ini terbagi dua, kerajaan buaya dan kerajaan ular di Oh. sebelah sana. Ular yang sebelah sana, yang di sini kerajaan buaya. Dan di sini tidak ada yang mengganggu Iya, iya, iya. karena memang semua rata-rata mendapatkan hasil alam di tempat ini. Ada ikan, ada udang. Gitu ya. Tempat ini Pantesan aku tadi lihat ada orang lagi menjala ya. Banyak ikan ya, Pak ya? Banyak ikan. Ikan apa, Pak? dan Ikan tawes, mujair. Banyak. perempuan aku di sini. Itu ini maaf kalau tadi kan Nyai Sumbing udah pergi. Ini dengan siapa? Saya R. Nyai R. karena dulu memang sosok perempuan di tempat ini yang menunggunya. Penunggunya sosok perempuan. Saya mau nanya ya, mohon maaf ya, mohon izin. Kemarin di situ saya nemu ular kobra. Saya gebuk. Setelah saya gebuk itu si ular itu lari ke rungkun, hilang. Oh gitu. Ya kemungkinan ya si Maka Nyai ini tahu kali apa. itu ular mereka. Oh. Kalau dia menyerangmu, baru kau pukul dong. Kalau tidak, jangan. Oh iya, saya takut macok saya karena ngebon itu di situ. Refleks ya Nemu mukulnya. pepaya, Wah, cabe. Apa dia marah, Nyi? Ya, ada kemarahan terhadapmu. Oh gitu Karena ya. setelah itu badanmu terasa tidak enak. Iya, itu saya kondisi masuk ke rumah sakit kemarin. Oh, sempat masuk rumah sakit. Iya. Kau langsung sakit. Iya. Bentar saya Kenapa? 3 hari 3 malam di rumah sakit. Karena Iya. Itu ngegebuk ular di situ. aku Iya. sudah mengatakan jangan menyakiti dia. Ya kalau Karena dia menjaga tempatku. Mohon maaf dah sebelumnya saya ya karena karena nggak nggak tahu tahu. gitu. Iya Iya. betul. Di situ juga ada tuh di pojokan, tapi nggak pernah saya ganggu. Berarti Di dalam batu. Berarti yang saya Iya. lihat di sini penjaganya ular benar ya? Iya, Ular penjaganya. ada dua. Kalau buaya itu datang kalau mau banjir saja, Buaya putihnya datang kalau mau banjir. airnya akan meningkat. Oke. Tapi kalau tidak, dia tidak di sini. Dia ke Kemana? perairan yang deras. Oh Enggak. gitu. Nah, kalau ular memang di sini. Iya. Oke oke. Ini Karena bagaimanapun tanah ini subur iya. dan makmur. Terus tadi si
Aki Jaya bilang ada noni mau ketemu kami, apa benar? Tidak mau dia. Oh, kenapa? Malu. Apa yang mau disampaikan? Mungkin dia mau nitip pesan ke Nyai. Dia hanya mengatakan kalau di sini itu memang terlihat lapang sekali, tapi di sini banyak kehidupan kami. Oh, maksudnya Jadi tidak boleh menantang dan sesumbar. iya iya. Maksudnya banyak makhluk gaib di sini walaupun kelihatannya sepi gitu loh. Iya kan? Karena hawanya akan menyulut api di dalam dirinya. Di sini itu panas, ada banaspati yang tertanam di dasar sana. Oh, Banaspati. Maksudnya kok bisa tertanam itu? Apa ini ada kaitannya dengan saat pembangunan? Oh gitu. Jadi yang tadi Nyai bilang pas dibangun ada yang ditanam itu berupa Karena apa? tidak main-main. Ini dalam Dalam ya, berapa meter Pak? untuk menahan tekanan air. 8 meter, 9 meteran lah kalau di belakang ini. Oh, saya pikir yang ditanam tuh berupa binatang atau kepala kerbau, kambing atau Ada benda yang tertanam dan kepala itu Oh, benar ya? serta sesaji yang lainnya. Kepala apa Nyi? Kerbau. Kerbau. Emang saya, ya mohon maaf Nyi ya, mohon izin saya mau cerita dikit. Ini kalau tiap mau nyawa mau rendeng sebutnya mau turun nyawa. Kemarin aja kita nangkap golek, saya ngubur pala kerbau di sini nih. Karena Iya, itu lebah yang duduk tuh. maka Ngubur para kerbau. Ini setiap setahun sekali. Harus dikubur. Enggak, kita ada hiburan. Oh. Nangkap wayang golek. ada perempuan Sehari semalam. karena senang di sini dihibur, maka tidak pernah ada korban di sini. Semacam apa ya? Maka sudah kukatakan tadi, Saling menghargai gitu ya. kepala kerbau dan karena hasil panen mereka baik Tuh. Apa dari namanya itu? air ini. Saling berbagi ya. Karena kan ini Karena hasil alam. dari pemotongan itu semua berkumpul makan bersama. Maksudnya semua tuh warga atau yang goibnya? Kami Oh, gitu. Tapi warga pun juga kumpul Pak ya? Kumpul. Sama-sama gitu ya. Enggak, itu aja. Saya ya mohon maaf yang tadi tuh emang di sono ada ular kobra, saya gebuk. Ya, wajar lah. Karena saya nggak tahu gitu ya. Spontan, ya kan? Jenisnya ular udah baru enak, sakit juga nggak tahu sakitnya apa. Iya. Masing sakit tuh Nyi, sesek, kakinya apa sesek sekarang mungkin gitu. itu ular yang saya gebuk kan. Karena kamu memukulnya, Iya. jadi sesak. Tuh, itu saja. Makasih ya Nyi. Kasihnya ini. Pesan untuk warga sini apa Nyi? Iya. Ganti lagi. Jangan, Nenek. ya, Iya Nek. jangan sesumbar. Oh, Kalau disumbing. di sini, Nggak boleh sesumbar. Maksudnya nantangin gitu nggak boleh. nggak boleh. Tapi nggak ada kan yang sesumbar Pak. Waktu itu yang Bapak Ya. spontan itu kan udah dimaafkan sama Ki Ada, Wijaya. jangan dia. Cuman saya sering sumbar, mohon maafnya ya. Serius Pak? Iya, Gimana gini. sesumbarnya? Kalau memang itu jenisnya ular kelihatan sama mata saya kan takutnya membahayakan saya. Tetap saya gebuk kalau emang itu nampak di depan saya gitu sesumbarnya. Makanya dia makan diri. Iya, mohon maaf dah. Lain kali saya Berarti sekarang nggak boleh lagi ya Nyi ya? Lah, terus kalau misalnya nggak sengaja ketemu itu harus gimana nih? Pak? Hindari kalau dia nggak ngangkat kepala. Iya. Jangan. Ini Nyai Ratu Ularnya ini yang bicara langsung. Oh, Ini yang sekarang ini Nyai Ratu Ular. R tuh ratu ular ya Allah. Ini Nyai Ratu Ular. Ini Nyi, yang di situ Ini Nyai. tahu juga. Itu yang di lubang Berarti itu anak kan buahnya batu karang juga itu. masih ada. Malaikat.
menempati tempat yang disediakan Tuhan. Oke, memang Karena tempatnya. malam ini milik Iya. kita bersama. Iya, iya. Iya, iya. Nyai Sumbing sama Nyai Ratu. Makasih ya, Nyai. Ada lagi yang Belajarlah disampaikan? dari tempat ini, membendung air sama juga membendung pikiranmu. Karena yang memberatkan adalah pikiranmu, sama seperti air ini. Kalau air ini tidak terbendung, maka dia akan kemana-mana nanti. Betul. Sudah itu saja. Makasih Makasih, Nyai. Saya pergi. Oh iya, makasih ya Nyi sudah Sudah memberi sering, informasi, ya. sudah bersedia ngobrol, memberikan Tama. penjelasan. Iya. Nunu. Ya Nyi Sumbing, makasih. Ya, assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan ternyata mereka ada makhluk-makhluk yang baik dan sudah terjawab juga teka-teki yang selama ini masih menjadi misteri dalam kehidupan Bapak Entong. Udah ketemu ya Pak ya? Udah. Ternyata yang mengiringi Bapak laki-laki perjalanan yang hilang di sini tuh namanya Aki Wijaya, udah kenal. Oh iya, Iya. terima kasih nih. Apa nih kesan-kesannya nih Pak setelah syuting bareng Mata Langit? Ya ini aja, saya mah apa tuh ya? Karena emang kemarin kita nggak tahu, ya mungkin sekarang saya sudah tahu. Ya begitu ceritanya. Yang kejadian kemarin itu yang saya ngegebuk ular, saya emang nggak tahu, mohon maaf. Iya. Itu aja. Tapi Bapak kan baru kenal kami ya. Iya, Nah, menurut Bapak tadi itu ada rekayasa apa tidak? tidak ada. Tidak ada ya. Kejadian yang disampaikan oleh mediator persis seperti yang Bapak alami ya. Iya, Sama semua ya. iya, Cocok ya. cocok. Iya. Akur namanya ceritanya itu tadi. Gitu ya. Ya, Pengalaman saya itu sama yang tadi sampaikan. diceritain itu akur. Iya. Cocok ya itu. Cocok. Nah, ini pertanyaan titipan dari netizen nih. Netizen suka nanya, apa sih yang dirasakan mediator? Nah, Ismi tadi setelah selesai mediumisasi Nyai Sumbing dia gini-gini. Emang kamu rasa apa sih, Mi? Hah? Tadi kamu gitu-gitu? Enggak, kayak nggak punya bibir atas. Oh ya Allah, bener. Hah? Oh, tadi kamu kemasukan Nyai Sumbing. Oh, enggak, aku gini ya, mana bibir atas aku ya gitu. Oh, Ya, gitulah yang Iya, iya. dirasakan mediator ya. Nah, Ibu nih, terakhir kan tadi mau pengen nanya tapi takut. Nah, sekarang apa nih kesan-kesannya? Jangan mundur-mundur, Pak. enggak, udah enggak apa. Enggak. Berarti Ibu artinya sebagai pendamping dari Bapak Entong, Ibu tetap akan mendampingi ya, apapun yang terjadi Iya, ya. apapun yang terjadi. Ibu support Bapak ya, Iya. walaupun pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berat, tapi tidak ada imbalannya berbentuk materi. Insya Allah imbalannya langsung dari Allah berupa pahala dan Iya. rezeki dalam bentuk yang berbeda ya Bu ya. Ini kadang-kadang Bu, Gimana Bu? istri saya libatkan kalau emang dia ada tengah malam. Karena kan bawa baterai center ya. Kalau lagi gelap bulan itu dia nyenterin saya buka ini. Ya Allah. Itu aja saya minta bantuan sering. Mana Pak senderin ini? Itu iya saya kan naik ke atas, Bu. Oh, itu yang diputar Iya, itu ya? Muka gitu. Kalau lagi air gede. Kalau lagi Berat banjiran. nggak itu Pak kalau muternya? Hmm? Berat nggak? Waduh, sama juga ngedorong tronton ada isinya. Oh gitu ya? Kalau ini air penuh di sininya kering, Pak. Ini kan kedorong air, Bos. Iya. Iya, harus dibuka biar dibuka. imbang. Iya, apalagi air ya. Udah Iya. kenaan teman air, nggak ada pakai air aja besi, ada uang berat itu ya. Itu bebannya berapa kilo kira-kira ya besinya itu? Penahannya? 3 kintal, 4 kintal lah. Wow, 3 kintal, 4 kintal. Samsung Jadi- berarti ini. Ibu dan Bapak ini kolaborasi yang hebat nih, suami istri sinergi. Iya, ya, saya Pak ya? minta bantuan buat nyenterin aja dia di bawah, saya di atas kadang-kadang gitu. Jangan takut ya, Pak. Iya. Semoga sehat selalu ya Bapak dan Ibu ya, dan lancar rezekinya ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah penelusuran hari ini. Bapak maju lagi Ya. sini. Ya inilah yang saya lihat itu barometer sebuah ketulusan dan keikhlasan yang terkadang tidak bisa diukur oleh materi ya. Ada hal-hal yang bersifat ini adalah panggilan jiwa atau panggilan hati yang memang mau membantu sesama dengan tulus, ikhlas dan suci. Jadi inilah salah satu pekerjaan yang dilakukan Pak Entong. Ya mungkin nanti di akhirat kelak nanti balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Kita nggak tahu perbuatan baik kita yang mana yang akan mengantarkan kita ke surga-nya Allah gitu. Jadi terus tetap membantu masyarakat sampai
waktunya tiba. Ya memang kalau memang sudah tidak di sini lagi nanti. Iya. Jadi mengenai malu-malu di tempat ini, saya rasa ya kita harus bersahabat dengan semua makhluk, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Karena selagi dia tidak mengganggu kita, kita tidak boleh mengganggu dia. Tapi kalau dia memang udah mau mengganggu kita, itu kita baru bisa boleh membela diri. Tapi kalau misal kita melihat ular, kita memang di tempat yang sepi, di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk, memang tempatnya makhluk-makhluk yang memang udah diciptakan Tuhan untuk tidak terlalu berdampingan dengan manusia gitu. Tapi ya jangankan di sini kita bilang, yang di rumah padat penduduk pun kadang-kadang bisa datang ular. Apalagi di tempat yang memang di tepi sawah ya, di pinggir sawah ya, memang saya rasa memang tempatnya berseliweran lah gitu. Jadi selagi dia nggak menyerang ya, lain waktu jangan ingin dibunuh dianya gitu. Ya. Jadi saya rasa pesan dari saya itu aja. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Maling Maling. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Mata Langit. Langit. Assalamualaikum.